Hai everyone, Honesty, everyone Humility. Hari ini kita akan kembali mempelajari pembelajaran yang terakhir, yaitu pembelajaran 4, 5, dan 6. Jadi teman-teman dapat menyaksikan video ini dari awal hingga akhir ya, agar teman-teman dapat memahaminya. Oke everyone, selamat menyaksikan video hari ini. Ya, friends, pertama kita akan belajar tentang menirukan gerakan tumbuhan dalam tarian. Kalau kemarin kita sudah mengetahui juga ya, friends, cara menirukan gerakan tumbuhan ketika menari, ternyata ada juga loh gerakan yang bisa kita tiru, yaitu tumbuhan dalam air. Nah, contohnya seperti ini, friends, yang sudah Miss Julie tampilkan. Jadi tangannya bisa diliuk-liukan ya, bahkan badan kita juga bisa, friends, diliuk-liukan ya. Nanti ketika kita belajar bersama, kita akan coba mempraktikannya ya, friends. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang menanggapi ungkapan permintaan maaf ya, serta mengungkapkan rasa sayang melalui sebuah puisi. Mari kita lihat. Kalau kemarin kita sudah mengetahui ketika kita berbuat salah ataupun menolak ajakan teman ya untuk bermain, kita harus meminta maaf ya. Dan hari ini kita akan belajar ketika ada teman kita yang meminta maaf, kita harus memaafkannya. Seperti contoh gambar ini, friends. Kita simak ya percakapannya. Maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan bola bekelmu. Lalu temannya menjawab, friends, iya, tidak apa-apa. Nah, jadi ketika ada teman kita yang meminta maaf, kita harus memaafkannya ya, friends. Nah, berikutnya, Miss Julie, aku itu sayang sekali dengan sahabatku. Aku juga sayang sama papi mami. Kira-kira aku bisa mengungkapkannya melalui apa ya? Nah, jadi friends, ketika kita ingin mengungkapkan rasa sayang atau persahabatan, ternyata kita bisa mengungkapkannya dalam sebuah puisi loh. Ya, dalam sebuah puisi atau lagu. Seperti puisi yang sudah Miss Julie buat di sini. Mari kita simak ya. Teman baikku, kau selalu ada membantuku. Tugas yang berat pun menjadi ringan. Teman baikku, kita selalu kompak. Tugas kita selesaikan dengan cepat. Terima kasih, sahabat. Nah, friends, jadi ini adalah sebuah puisi bagaimana rasa terima kasih kita ya, rasa persahabatan kepada teman kita. Nah, sekarang coba kita lengkapi puisi yang sudah Miss Julie siapkan. Lengkapi dengan kata-kata yang ada di dalam kotak ini ya. Oke, coba kita isi bersama, friends. Temanku, jangan titik. Jangan apa ya, friends? Yes, jangan bersedih. Aku ada di sini untukmu. Mari apa ya, friends? Kita isi dengan kata apa ya? Mari tertawa. Good. Mari tertawa dan bergembira. Mari bermain bersama. Lupakanlah sedihmu itu. Oke, good. Jadi ini adalah contoh puisi ya. Nanti kita akan coba bersama-sama membaca puisi persahabatan ini ya. Berikutnya kita akan belajar kembali tentang mengurutkan bilangan 21 sampai 40 dan tentang nilai tempat. Mari kita lihat. Hitunglah mangga-mangga berikut ini. Yang pertama, friends, ada 21. Ya, ada 21 mangga. Kenapa 21, Miss Julie?
Tentu karena ini ada 20-an ya friends ya. Di setiap keranjang ada isi 10 mangga. Berarti 20-an ditambah 1 satuan menjadi 21. Good. Berikutnya yang kedua. Jumlahnya berapa ya friends? 24. Very good. Yang terakhir 32. Oke. Nah, di bagian kiri ini disebut lambang ya friends, lambang bilangan. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah nama bilangan. Very good. Nah, sekarang Miss Julie mau teman-teman melihat. Di sini sudah ada buku-buku. Ada berapa ya friends bukunya? Dilihat, ada berapa puluhannya? Yes, 20-an. Sedangkan satuannya ada berapa ya friends? 2 satuan. Good. 20-an ditambah 2 satuan menjadi 22. Very good. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Kira-kira nilai tempatnya sama tidak ya? Coba kita lihat friends. Ini kan angkanya sama ya. 2 dan 2. Tetapi mereka memiliki nilai tempat dan nilai angka yang berbeda. Kita lihat, kalau 2 yang di bagian belakang, ini nilai tempatnya adalah satuan ya. Nilai tempatnya satuan yang di belakang. Sedangkan nilai angkanya adalah 2 ya. Karena dia satuan, berarti nilai angkanya 2. Lalu kalau yang di depan ya, yang di depan nilai tempatnya adalah puluhan ya. Karena dia di depan friends. Dan nilainya berarti 20 ya. Nilai angkanya 20. Berarti bisa kita simpulkan 22 sama dengan 20-an ditambah 2 satuan. Artinya 22 sama dengan 20 ditambah 2. Oke, agar semakin paham, mari kita isi bersama. Di sini ada 35 telur. Berarti nilainya berapa tambah berapa ya friends? Nilainya berarti 30 ditambah 5. Oke, itu disebut nilainya ya friends ya, nilai angkanya. Berarti 35 sama dengan 30-an ditambah berapa satuan friends? 5 satuan, very good. Berikutnya 40. 40 berarti nilai angkanya 40 ditambah 0. Oke, good. Berarti 40-an ditambah 0 satuan ya. 40 sama dengan 40-an ditambah 0 satuan. Oke, friends. Nah, sekarang Miss Julia ada challenge. Mari kita mengerjakan. Di sini ada koin merah dan koin biru. Masing-masing koin merah bernilai 10 dan koin biru bernilai 1. Karena Nina ingin menjual barang-barangnya, mari kita bantu ya. Kita lihat, yang pertama boneka, 39. Berarti koin merahnya butuh berapa ya? Kalau tadi koin merah bernilai 10, biru bernilai 1, berarti koin merahnya 3, birunya 9. Good. Sepatu 27, koin merahnya 2, koin birunya 7. Very good. Dan yang terakhir pensil warna, koin merahnya 1 dan koin biru 1. Wah, ternyata mudah ya friends. Jadi ini adalah rangkumannya ya. Intinya kalau tadi teman-teman sudah menyimak, 34 sama dengan 30 ditambah 4.
Atau bisa kita tuliskan 34 sama dengan 30-an ditambah 4 satuan. Ya, 30-an ditambah 4 satuan. Jadi, kalau Miss Julie tanya, nilai tempat angka 3, nilai tempat ya friends, ingat kata kuncinya, nilai tempat. Nilai tempat angka 3 pada 34 adalah puluhan. Sedangkan nilai tempat angka 4 pada 34 adalah satuan ya, karena dia di belakang ya friends. Oke, jadi ingat kata kuncinya, kalau nilai tempat itu berkaitan dengan puluhan dan satuan. Tapi kalau Miss Julie tanya nilai angka 3 pada bilangan 34 adalah 30. Kenapa 30 Miss Julie? Kita lihat. 3 ini kan termasuk puluhan ya friends. Ada di depan ya. Berarti nilai angkanya adalah 30. Karena dia puluhan. Sedangkan angka 4, nilai angka 4 pada bilangan 34 adalah 4. Karena adalah satuan ya. 4 di sini adalah satuan. Jadi nilai angkanya adalah 4. Jadi mulai bisa membedakan ya friends antara nilai tempat dan nilai angka. Kalau nilai tempat, teman-teman jawabnya dengan puluhan dan satuan. Tapi kalau Miss Julie tanya nilai angka, teman-teman boleh tulis angkanya. Oke? Nah, terakhir kita akan kembali belajar tentang menjelaskan aturan dalam permainan. Mari kita beri tanda checklist pada sikap yang sesuai dengan aturan ketika bermain. Yang pertama, tidak merapikan mainan setelah bermain. Tentu salah. Good. Berikutnya, meminjamkan mainan kepada teman. Yes, ini aturan ya ketika bermain. Berikutnya, bermain secara bergiliran. Yes, ini juga aturan. Berebut mainan dengan teman. Tentu tidak. Dan yang terakhir, memakai mainan dengan hati-hati. Yes, ini juga tentu aturan. Wah, anak-anak Miss Julie hebat. Sudah menyaksikan video dari awal hingga akhir ya. Good job, Iwan. Jadi, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kamu dapat menanyakannya saat kita belajar bersama ya. Oke, Piwan. Bye-bye.